Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Marwati Rifai, NPM 2208260128. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tema tentang adiposa tisu pada blok basic endokrin, yang dimulai dari definisi dan gambaran umumnya. Jaringan adiposa itu sebenarnya bukan sekedar lemak biasa, tetapi bagian dari jaringan ikat. Sel penyusunnya dapat disebut sebagai adiposit, yang asalnya dari stem cell mesenkimal. Awalnya dia tuh mirip fibroblast, lama-lama dia berisikan lipid lalu menjadi sel lemak. Kemudian untuk fungsi utamanya, fungsi lemak itu bukan cuma cadangan energi, tetapi banyak sekali fungsinya. Bisa jadi isolator panas, biar suhu tubuh tuh tetap stabil, kemudian jadi bantalan organ. Bahkan sel lemak putih itu bisa mengeluarkan hormon. Kalau misalnya lemak coklatnya itu beda lagi, fungsinya lebih ke produksi panas. Kemudian untuk lokasi jaringan adiposa, lokasi lemak itu juga berbeda-beda. Ada yang di bawah kulit, disebut lemak sukutan, ada juga yang di perut atau di sekitar organ dalam, disebut lemak visceral. Lemak coklat lebih banyak ada di bayi. Kalau orang dewasa tuh tinggal sedikit, biasanya di daerah leher ataupun di dada bagian atas. Kemudian ada pun distribusi lemak. Distribusi lemak itu antara pria dan wanita itu sangat berbeda. Kalau misalnya pria itu cenderung dia bakal menumpuk di bagian atas tubuh, terutama perut, disebut android. Kalau wanita itu lebih banyak di panggul, paha, dan bokong, disebut ginoid. Nah, lemak android itu biasanya lebih beresiko untuk terkena penyakit yang namanya penyakit metabolik. Kemudian ada pun metabolisme dan penyimpanan energi. Kalau misalnya energi yang kita makan itu berlebih, tubuh itu akan simpan kelebihan lemak itu di dalam bentuk lemak. Karbohidrat berlebih bisa diubah jadi trigliserida. Saat tubuh butuh energi, lemak ini bisa dipecah lewat proses lipolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian jenis-jenis jaringan adiposa, itu ada yang putih dan coklat. Lemak putih itu yang paling banyak di tubuh kita. Bentuknya unik, ada satu tetesan lipid besar di tengahnya, jadi nukleusnya itu terdesak ke tepi, kayak cincin stempel. Fungsinya ya sebagai tempat cadangan energi, isolator panas, bantalan, dan juga organ endokrin. Sedangkan jenis jaringan adiposa yang berwarna coklat, kalau misalnya lemak coklat ini agak beda, dia punya banyak tetesan lemak kecil dan mitokondrianya itu banyak sekali. Inilah yang bikin membuat warnanya itu menjadi coklat. Fungsi utamanya bukan hanya menyimpan energi, tetapi dia dapat membakar energi untuk menghasilkan panas, terutama pada bayi ataupun hewan yang hibernasi. Kemudian transdiferensiasi adiposit. Sel lemak itu bisa berubah bentuk. Kalau sering terpapar dingin, lemak putih itu bisa berubah menjadi lemak coklat, istilahnya browning. Sebaliknya, kalau kondisi hangat, lemak coklat itu bisa balik lagi jadi lemak putih. Jadi lemak ini tuh plastis, bisa menyesuaikan pada kebutuhan tubuh kita. Kemudian untuk korelasi klinisnya sendiri, itu ada jaringan adiposa tuh juga erat kaitannya dengan beberapa penyakit. Kalau lemak visceral terlalu banyak, itu bisa memicu terjadinya resistensi insulin, diabetes, penyakit jantung, sampai terjadinya stroke. Jadi distribusi lemak ini sangat penting dalam kesehatan kita. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Berikut referensi yang saya gunakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.